Kejaksaan Tinggi Jambi terima 6 SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan. PLH dan Satgas pastikan kasus karhutla di Provinsi Jambi dapat dikendalikan. 39 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 22 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Omil Hayadi. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Kejati Jambi dan jajaran terima 6 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus karhutla. Dengan diterimanya SPDP ini, perkara tersebut dapat dilakukan penelitian dan pemantauan oleh penuntut umum dari jalannya penyidikan. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima 6 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. SPDP ini diterima kejaksaan dari penyidik kepolisian agar kasus tersebut dapat dilakukan penelitian dan pemantauan oleh penuntut umum dari jalannya penyidikan. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Patharani mengatakan, dari 6 SPDP itu, 3 diantaranya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1 SPDP di Kabupaten Tebo, 1 SPDP di Sarolangun, dan 1 SPDP di Kabupaten Batanghari. Selain menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Kejaksaan juga menangani 29 kasus pengerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dalam intensi penanganan karhutla, khususnya di Kejaksaan Tinggi Jambi, telah melaksanakan penelitian dan menerima SPDP dari kepolisian. Totalnya adalah 6 SPDP dan sisanya juga ada 29 perkara tentang pengerusakan hutan. Menyikapi tingginya kasus pengerusakan hutan dan karhutla, Kejati Jambi dan jajaran berkomitmen akan terus serta memberantas kasus kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriyono memastikan kasus kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan. Kepastian itu terlihat dari menurunnya jumlah luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono memastikan kasus kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan. Kepastian itu terlihat dari menurunnya jumlah kasus karhutla pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Pada tahun 2019, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai 160.000 hektar. Sementara pada tahun 2023 hanya 1.134 hektar. Brigjen TNI Supriyono mengatakan, menurunnya jumlah kasus karhutla ini karena perjuangan tim Satgas Karhutla yang terus mengawasi dan berjibaku memadamkan api sedini mungkin. Artinya hari ini kita Satgas Jambi dinyatakan sangat terkendali karena bila dibandingkan periode 4 tahun sebelumnya, kita dibandingkan 2019 yang lalu dengan periode yang sampai hari ini, pada 2019 kita kehilangan 160.000 hektar, maka hari ini kita baru di angka 1.134. Kalau kita perbandingkan maka kita baru mencapai 0,7% saja. Meski kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat dikendalikan, namun masyarakat diminta turut berperan aktif agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Pemkab Muaro Jambi mengusulkan pembangunan sumur bor di wilayah yang kini mengalami krisis air bersih. Besaran anggaran untuk sumur bor mencapai 2,5 miliar rupiah. Sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi pada musim kemarau tahun ini mengalami krisis air bersih. Agar kondisi serupa tidak terjadi pada musim kemarau di tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun anggaran 2024
mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa yang kini krisis air bersih. Kadis PUPR Muaro Jambi Yultasmi mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan sumur mencapai 200 hingga 250 juta rupiah per satu titik sumur. Sedangkan secara keseluruhan, anggaran yang akan diusulkan mencapai 2,5 miliar rupiah. Pembangunan sumur bor tersebut diharapkan dapat mengatasi kesulitan air bersih pada musim kemarau. Kalau usulan kami variatif antara 200 sampai 250 sudah mungkin Kang. Juta. Ya. Kalau secara kumulatif berapa, Bang? Kalau untuk kedalaman lokasi kan beda-beda. Masuk fasilitas pendukung. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ada 24 desa di bumi Sailun Salimbai yang kini mengalami kekeringan. Wilayah yang mengalami kekeringan tersebut tersebar di Kecamatan Jaluko, Sungai Gelam, Mestong, dan Kecamatan Sekernan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara petani di Provinsi Jambi diminta untuk mencermati kondisi cuaca yang terjadi sebelum mulai memasuki masa tanam. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisasi resiko gagal panen dan gagal tanam di tengah anomali El Nino saat musim kemarau tahun 2023. Kekeringan yang terjadi akibat anomali El Nino pada musim kemarau tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi meminta para petani untuk mencermati dan memahami kondisi cuaca yang terjadi sebelum memutuskan untuk menanam. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan, masa tanam yang dilakukan saat musim hujan akan menghindari risiko gagal panen atau bahkan gagal tanam. Kurangnya pasokan air saat terjadinya anomali cuaca akan sangat berdampak pada keberhasilan produksi jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, khususnya pada komoditas pertanian yang sangat membutuhkan air. Untuk itu, para petani diminta memperhitungkan waktu yang tepat sebelum akhirnya mulai menanam guna meminimalisir kegagalan. Rumusdar mengimbau para petani di Provinsi Jambi mulai menanam jika sudah ada tanda-tanda datangnya musim penghujan berdasarkan informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Perhitungan waktu yang tepat pada masa tanam diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk memenuhi pasokan sektor pertanian di daerah guna menghindari krisis pangan saat musim kemarau. Untuk mencermati kondisi alam yang ada, jadi anomali iklim itu harus dipelajari betul. Kalau belum ada tanda-tanda hujan akan turun, sementara kita stop dulu, tunggu himbauan resmi dari BMKG. Kalau informasinya El Nino ini akan berakhir pada awal-awal Oktober. Berdasarkan perakiraan cuaca yang disampaikan BMKG, musim hujan diprediksi akan mulai pada bulan November 2023. Sedangkan untuk puncak musim hujan diprediksi baru terjadi tahun depan, tepatnya pada bulan Januari dan Februari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Puncak peringatan Hari Santri yang digelar di Pondok Pesantren Kumpeh Darut At-Tauhid berlangsung sukses. Ratusan santri mengikuti upacara yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Upacara Hari Santri Nasional digelar di lapangan Pondok Pesantren Kumpeh Darut At-Tauhid Kabupaten Muaro Jambi, diikuti ratusan santri dari berbagai puluhan pesantren di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan peci dan pakaian serba putih, apel yang berlangsung pada Minggu pagi ini dipimpin Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Menteri Agama Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, santri merupakan tonggak utama dalam perjuangan untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan negeri. Jihad santri saat ini bukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur. Pada Hari Santri Nasional yang mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri itu, Menteri Agama mengajak seluruh santri bersama berjuang untuk menjadikan Indonesia negeri yang adil, makmur, dan bermartabat. Dengan kebersamaan yang kita lihat pada hari ini, Kanwil Agama, Kementerian Agama, ada Pembina Yayasan yang mulia juga adalah anggota DPR RI, PIL Jambi, dan semua komponen yang ada, mau insya Allah ke depan pondok pesantren di Provinsi Jambi ini yang sekarang sudah
boleh berani kita mengatakan sudah begitu banyaknya, tapi akan semakin eksis, semakin meningkat, iya kuantitasnya, iya kualitasnya. Pimpinan Ponpes Kumpe Darul Tauhid Salahuddin Syargawi Al-Qodiri mengatakan, peringatan Hari Santri ini bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa peran santri sangat besar dalam memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Santri juga berkontribusi untuk kemajuan bangsa, terutama membentengi NKRI dari perpecahan. Mengenang kembali betapa santri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negara ini, mulai dari perjuangan zaman penjajahan dulu sampai saat ini. Kontribusi santri terhadap NKRI sangat banyak, terutama membentengi NKRI daripada perpecahan. Dan kita berharap dengan adanya Hari Santri, negara Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia akan semakin bersatu, semakin kuat, dan semakin kokoh. Usai upacara, para santri mengikuti parade yang dilepas langsung ke Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostavia. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 2 caleg Kabupaten Tanjung Jabung Timur diganti jelang penetapan DCT Pemilu 2024. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini, saudara. Kita menuju segmen menuju pemilu 2024. Mendekati masa kampanye pemilu 2024, pemerintah Kabupaten Batanghari terpaksa harus memajukan jadwal sejumlah rangkaian kegiatan HUT ke-75 Kabupaten Batanghari. Upaya ini bertujuan agar menjaga kondusivitas setiap tahunan pesta demokrasi. Pemkab Batanghari sebelumnya berencana akan menggelar rangkaian peringatan HUT ke-75 Batanghari pada pertengahan November hingga awal Desember 2023, terpaksa harus melakukan perubahan jadwal. Upaya ini bertujuan untuk menjaga hikmatnya masa kampanye pemilu 2024 yang dimulai pada pertengahan November mendatang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Batanghari Sargawi mengatakan, sesuai hasil keputusan rapat bersama OPD, sejumlah kegiatan itu akan dimulai sejak 22 Oktober hingga awal November 2023. Jadi untuk tanggal 24 ke atas itu tidak dibenarkan lagi ada acara-acara yang mengundang keramaian. Jadi berdasarkan hal tersebut, HUT Batanghari ini dipercepat. Sargawi berharap selama berjalannya rangkaian HUT Batanghari ini, masyarakat dapat bersama-sama ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan tersebut dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Pemkab Muaro Jambi menyiapkan bantuan anggaran 1,1 miliar rupiah untuk parpol yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2019. Besaran anggaran ini 60% diperuntukkan untuk peningkatan pendidikan partai politik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada APBD tahun anggaran 2023 telah menyiapkan anggaran bantuan kepada partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2019. Parpol yang memperoleh suara terbanyak itu diantaranya PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, P3, dan PKS. Kabankes Bangpol Muaro Jambi Kemas Ismail Azim mengatakan, bantuan anggaran yang diterima masing-masing parpol berbeda, sesuai dengan perolehan suara yang diterima. Untuk satu suara mendapatkan bantuan Rp5.422. Secara keseluruhan, bantuan dana parpol tersebut mencapai 1,1 miliar rupiah. Bantuan dari APBD Muaro Jambi ini, 60% dapat digunakan untuk peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Parpol itu dia bervariasi tergantung perolehan suara sahnya. Jadi per suara sahnya itu Rp5.422. Bantuan itu untuk apa, Pak? Bantuan itu 60% untuk kegiatan pendidikan, kemudian sisanya itu administrasi, parpol dan lain-lain. Kemas Ismail Azim menegaskan, dalam waktu dekat, anggaran hibah itu akan disalurkan kepada 9 partai politik. Bantuan itu akan disalurkan melalui Bank 9 Jambi ke rekening masing-masing parpol. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah rampung melakukan vermin pencermatan DCT. Verifikasi administrasi 2 caleg pengganti dinyatakan memenuhi syarat. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 2 orang caleg DPRD Kabupaten Tanjung Timur pengganti yang diajukan partai politik pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT Pemilu 2024. Hasilnya, 2 orang caleg pengganti dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, saat ini verifikasi administrasi pencermatan DCT telah rampung 100%. Ada sejumlah alasan yang mengharuskan partai politik mengganti calegnya, di antaranya karena adanya caleg yang terdaftar di partai politik lain, pergeseran daerah pemilihan, dan sejumlah pertimbangan lainnya yang mengharuskan partai politik mengganti calegnya. Setelah tuntas melakukan verifikasi administrasi terhadap caleg pengganti tersebut, maka KPU akan membuat rancangan DCT hingga 2 November mendatang. Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil ini ke partai politik yang bersangkutan dan juga Bawaslu. Hanya 2 partai yang mengajukan pergantian calon. Pergantian calon di dapil 2 dari partai P3. Di satu lagi di Partai Nasdem di dapil 3 nomor urut 6. Masa pencermatan rancangan DCT merupakan tahap akhir partai politik bisa melakukan pergantian caleg. Saat ini partai politik sudah tidak bisa melakukan pergantian hingga ditetapkan DCT pada 3 November dan diumumkan pada 4 November 2023 mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, mahasiswa di Kabupaten Kerinci mendorong pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan damai. Mahasiswa mengajak masyarakat dan kaum milenial untuk berperan aktif dalam mengawal tahapan dan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Momentum pemilihan umum tahun 2024 saat ini tinggal menunggu hitungan bulan. Begitu banyak harapan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat berjalan dengan kondusif. Hal tersebut juga mendapat respon dari kalangan mahasiswa di Kabupaten Kerinci yang mengajak masyarakat dan kalangan milenial untuk menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan tersebut secara bijak. Perhelatan pemilu juga dapat dijadikan momentum merayakan demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Oleh karenanya, agenda demokrasi tersebut harus menciptakan kebahagiaan sekaligus kemenangan bagi rakyat. Saya sebagai mahasiswa YIN Kerinci dan khususnya umumnya pemuda di Kabupaten Kerinci, ya, tentunya harapan saya di pemilu 2024 nanti, walaupun setiap individunya mempunyai pilihan yang berbeda, tetap kita jaga kesulitan. Harapan saya selaku mahasiswa, khususnya saya mewakili pemuda dan pemudi yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci. Untuk rekan-rekan pemuda dan mahasiswa, mari sama-sama kita sukseskan pemilu serentak tahun 2024. Mari sama-sama kita hindari segala kericuhan maupun keributan yang berdampak untuk tidak suksesnya pemilu kita 2024. Dan mari kita sama-sama hindari money politik, serangan fajar, dan segala bentuk pelanggaran yang tentu itu tidak diperbolehkan dalam aturan KPU maupun Bawaslu. Para mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mendukung aparat kepolisian dan TNI dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pemilu, terutama di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berjalan dengan damai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tidak ada satupun pejabat pemerintah Kota Jambi yang diusulkan sebagai penjabat Wali Kota Jambi ke pemerintah pusat. Usulan nama-nama pejabat wali kota itu hanya diusulkan dari pejabat Pemprov Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya kecewa dengan pemerintah Provinsi Jambi yang sama sekali tidak mengusulkan pejabat Pemkot Jambi sebagai PJ Wali Kota Jambi. Syarif Fasya menilai pejabat Pemkot Jambi cukup mengetahui program pembangunan dan keinginan masyarakat Kota Jambi. Syarif Fasya menyayangkan nama PJ Wali Kota Jambi hanya diusulkan dari pejabat Pemprov Jambi. Meski tak mempermasalahkan usulan PJ Wali Kota Jambi, namun Syarif Fasya menilai jika PJ Wali Kota Jambi dari luar pejabat Pemkot Jambi,
berkemungkinan akan dijadikan kepentingan tertentu saat pemilu 2024. Ya, yang saya dengar itu pejabat provinsi semua, sangat disayangkan. Yang disayangkan sebetulnya kalau saya polling dengan ASN di kota ini, ya mereka juga punya keinginan juga kalau bisa sekda. Ya, kalau bisa sekda karena memang itu sudah menjadi bagian kan. Kalau memang mau mempercepat, mempermudah tugas-tugas PJ, memang bagusnya sekda gitu. Masa jabatan Wali Kota Jambi Syarif Fasya akan berakhir pada 3 November mendatang. Sebelumnya Syarif Fasya telah mengajukan surat pengunduran diri untuk maju di Pileg 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 kades di Kabupaten Tanjab Timur maju dalam kontestasi Pileg 2024. Kekosongan jabatan 2 kades tersebut akan diisi melalui Pilkades PAW. Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu atau PAW 2 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera dilaksanakan. Berdasarkan jadwal, pemilihan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 mendatang. Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rika Saputra mengatakan, 2 desa yang akan menggelar Pilkades PAW yakni di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, dan Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau. Di 2 desa tersebut masing-masing ada 3 orang calon kepala desa. Berdasarkan aturan, untuk pelaksanaan Pilkades PAW, calon kepala desa maksimal hanya 3 orang. Jika lebih dari 3, maka akan dilaksanakan seleksi. Mengenai jumlah mata pilih, masing-masing desa berasal dari keterwakilan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Terkait mekanisme pemilihan, tidak semua warga desa memiliki hak pilih, hanya keterwakilan sesuai kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022. Sehingga ditetapkan mata pilih di Desa Pandan Makmur sebanyak 117 dan Desa Rantau Jaya sebanyak 274. Berdasarkan hasil musyawarah panitia, Pemdes, dan BPD. Kalau untuk peserta calon PKDS PAW itu maksimal 3 calon. Apabila lebih dari 1 calon, itu akan diadakan pengumpulan seleksi atau seleksi tambahan. Berarti masing-masing 2 desa ini berarti 3 calon semua? 3 calon semua, kebetulan 3 calon semua. Diharapkan dalam pemungutan suara Pilkades PAW dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman sesuai yang diharapkan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, korban penipuan investasi di Libre Order Sawit kembali bertambah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 31 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diungkap polisi sejak bulan Juni lalu. 39 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 6 diantaranya masih di bawah umur. Polisi tegas dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Provinsi Jambi. Sebanyak 30 kasus diungkap Polda Jambi dan Polres Jajaran sejak bulan Juni lalu. Dari 31 kasus tersebut, 39 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 6 orang diantaranya anak-anak di bawah umur. Dari para tersangka, polisi menyelamatkan korban dengan jumlah mencapai 49 orang, dengan 22 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Selain eksploitasi secara seksual, sebagian korban juga diperdagangkan dengan janji diberikan pekerjaan. Bukannya diberikan pekerjaan, mereka justru ditelantarkan. Direktur Riset Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, mereka yang diamankan saat ini masih menjalani proses penyidikan dan pemberkasan hingga sidang di pengadilan. Kalau untuk di bawah umur ada 21. Itu untuk dieksploitasi, ya. Kalau kasus terbanyak di kabupaten mana? Kalau kabupaten terbanyak di Kerinci, ya, di Kerinci, kemudian di Kota Jambi. Kerinci khusus
khususnya yang di bawah 2 tahun. Polisi menegaskan, tindak pidana perdagangan orang masih menjadi target operasi kepolisian. Bahkan polisi membentuk tim khusus untuk memberantas aktivitas tersebut, sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, laporan korban penipuan dan penggelapan bermoduskan investasi DO sawit di kepolisian terus bertambah. Polisi segera membentuk tim untuk menuntaskan kasus tersebut. Kasus penipuan dan penggelapan bermoduskan investasi delivery order atau DO sawit telah ditangani Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Jambi. Polisi kembali menerima satu laporan dari para korban terkait kasus tersebut. Polisi membentuk tim untuk mempercepat penanganan kasusnya. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Polisi bakal kembali memeriksa korban dan mengumpulkan barang bukti untuk naik ke proses penyidikan. Saat ini prosesnya sedang masuk tahap penyelidikan. Kami akan percepat untuk proses penyelidikannya dan kami sampaikan apabila nanti ada masyarakat yang juga merasa menjadi korban untuk bisa segera melaporkan. Sebelumnya, 6 orang warga Bahar melaporkan warga bernama asli Guru Singa dan istrinya ke Polda Jambi. Keduanya adalah pelaku investasi bodong berkedok investasi DO sawit. Awalnya warga dijanjikan keuntungan senilai 3% dari uang yang disetor. Berjalan lancar selama 1 tahun, warga akhirnya terpedaya dan menyetor dengan jumlah yang lebih besar. Namun pada Agustus lalu, kedua pelaku menghilang dan melarikan uang warga. Dari 6 warga tersebut, mereka merugi hingga 5 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Jalan keluar yang dicapai dalam restoratif justice bukan merupakan penghentian perkara. Restoratif justice merupakan penyelesaian dengan bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan korban. Gedung Balai Adat Melayu Jambi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dijadikan sebagai rumah restoratif justice. Dibentuknya rumah restoratif justice bertujuan untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkara masuk ke ranah hukum. Kajati Jambi Elan Suherlan mengatakan, penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice dilakukan jika syarat-syarat terpenuhi. Antara lain korban memaafkan, ancaman penjaranya tidak lebih dari 5 tahun, kejahatan tidak merugikan korban, dan pelaku bukan residivis. Restoratif justice merupakan terobosan agar penjara tak penuh dengan kasus pidana ringan. Dilihat ya, karena ini kaitannya tidak hanya formal ya, tapi lebih ke adanya musyawarah dan satu akibatnya seperti apa, dan juga pelakunya ada niat atau tidak ya. Kalau misalnya kelalaian, lebih ke kelalaian atau keadaan sangat terpaksa, seperti tadi ya yang dilakukan Tanjampin itu kan dia meras 5.000 karena dia mau makan, gitu. Nah, keadaan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan RC. Saat ini Kejati Jambi telah memiliki 128 rumah restoratif justice dan 2 balai rehabilitasi nafza, yakni Adiaksa Rehabilitasi di 10 Kejari yang ada di Provinsi Jambi. Diharapkan dengan adanya rumah restoratif justice ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam penanganan kasus perkara. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi raih penghargaan Paritrana Award 2023. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini. Mewakili zona Sumatera, Gubernur Jambi Al-Haris menerima penghargaan Paritrana Award 2023 untuk pemerintah Provinsi Jambi atas capaian kinerja positifnya dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat atas capaian kinerja positifnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menghadiahi Pemprov Jambi penghargaan Paritrana Award 2023 setelah dinilai sebagai provinsi terbaik untuk zona Sumatera. Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Jambi Al-Haris yang disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian di Istana Wakil Presiden Jakarta. Penghargaan tingkat nasional tersebut diraih pemerintah Provinsi Jambi berkat dukungannya dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Gubernur mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemprov Jambi yang telah memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja maupun pekerja rentan yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Jaminan sosial tersebut diberikan melalui keikutsertaan para pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang biayanya ditanggung oleh anggaran daerah. Melalui program Bumi Sake dan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi, ada 78.000 jiwa pekerja rentan yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada hari ini di Istana Wakil Presiden, kami dari Pemerintah Jambi menerima penghargaan, yaitu Piala Paritrana Award 2023. Ini penghargaan di mana Pemprov Jambi telah menganggarkan dana untuk pesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan berikut juga bagi pekerja rentan. Nah, yaitu bagi mereka yang miskin ekstrim. Pemerintah Provinsi Jambi menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang mendapatkan penghargaan Paritrana Award bersama 5 provinsi lainnya dari 5 pulau yang berbeda. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Organisasi Wilayah Jambi menggelar seminar kebangsaan dan rapat kerja Organisasi Wilayah Jambi dalam mewujudkan pemilu 2024 yang berkeadilan dan berintegritas. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Orwil Jambi bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar seminar kebangsaan. Seminar ini mengusung tema mewujudkan pemilu 2024 yang berkeadilan dan berintegritas. Ketua ICMI Orwil Jambi Muhtar Latif mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk pencerahan dan menambah pengetahuan tentang pentingnya pemilu yang berkualitas, berkeadilan, dan berintegritas. ICMI sebagai organisasi cendekiawan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilu 2024 yang damai dan demokratis menuju masyarakat yang sejahtera. Atas nama keluarga besar ICMI Orwil Jambi memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 agar betul-betul berkualitas dan bertanggung jawab serta menghasilkan produk demokrasi yang betul-betul melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan, yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas di dalam membangun masyarakat, yaitu civil society. Civil society adalah masyarakat yang public good, masyarakat yang tentunya terdepan, maju, dan punya keadilan serta kesejahteraan. Dan ICMI salah satu pilar daripada kebangsaan kita, keumatan kita, bertanggung jawab dalam rangka memberikan kontribusi melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas itu. Maka itu kami punya tanggung jawab secara moral dan juga secara akuntabilitas publik sebagai kontrol sosial untuk agar pemilu ini berkualitas, agar melahirkan pimpinan-pimpinan yang berkualitas. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya mengatakan, ICMI memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan dan mewujudkan pemilu yang berkualitas dan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Kualitas pemilu merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Kualitas dan integritas pemilu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggara pemilu berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua KPU Iron Sahroni, Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin, dan Keterwakilan Perempuan Nur Hayati. Usai seminar dilanjutkan dengan rapat kerja wilayah ICMI Orwil Jambi tahun 2023.
mengusung tema penguatan kelembagaan ICMI dalam rangka mewujudkan ICMI yang inspiratif dan transformatif. Rapat kerja wilayah ICMI Orwil Jambi ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang terstruktur, sehingga dapat dilaksanakan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Nah ini yang saya kira penting ke depan. Kita jadikan ICMI, mungkin nanti akan membuat beberapa hal nanti di sini kita bahas, mengenai rekomendasi nanti kepada pemerintah juga, saya kira. Ini penting, Pak. Nah ini saya kira kita berharap memang 2024 ini adalah di mana kita ujian kita bahwa negara Indonesia dan negara demokrasi diuji mampu kita melalui tahapan pemilu yang berbeda serentak Indonesia. Nah, itu kita harapkan. Jadi kita ingin pemilu kita berkualitas, pemimpin terpilih punya integritas. Nah, ya kan? Ini tema sudah pasti dan ada rasa keadilan di situ. Peserta seminar kebangsaan dan rapat kerja wilayah ICMI Orwil Jambi terdiri dari unsur organisasi keagamaan, unsur organisasi wanita, dan dari utusan ICMI Orwil Orda Kabupaten seprovinsi Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka Festival Pelajar Nusantara 2023. Festival ini bertujuan untuk menjadi media edukasi dalam pengembangan serta peningkatan kemampuan dan potensi pelajar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka Festival Pelajar Nusantara 2023 yang diselenggarakan LPP RRI Jambi. Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi bergulirnya penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya bersama untuk memberikan wadah bagi pengembangan kreativitas generasi muda. Festival ini ditargetkan dapat menjadi media edukasi dalam pengembangan serta peningkatan kemampuan dan potensi pelajar Provinsi Jambi. Pemprov Jambi terus berupaya meningkatkan pembangunan kepemudaan dalam rangka mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan mandiri. Hal itu sesuai RPJMD Provinsi Jambi melalui misi Jambi Mantap, khususnya pada misi ketiga, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi kemajuan pembangunan masyarakat dan daerah. Sudirman menekankan, salah satu agenda strategis pemerintah dalam pembangunan pemuda adalah menciptakan generasi yang berdaya saing. Terlebih di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang membutuhkan penguasaan keahlian baru. Bapak Gubernur mengapresiasi, memberikan penghargaan terhadap kegiatan Festival Pelajar Nusantara 2023 ini. Ini digagas oleh LPP RRI Jambi. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan untuk periode berikutnya karena memang ini bagian pentingnya. Bagian penting upaya kita pemerintah termasuk juga LPP RRI Jambi dalam rangka memotivasi membina para pelajar generasi muda pemuda agar terus bisa berkreasi, berinovasi dalam kondisi yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi generasi muda. Kepala LPP RRI Jambi Yuliana Marta Doki mengatakan, penyelenggaraan Festival Pelajar Nusantara ini merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan selama 2 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Festival ini bertujuan untuk menyediakan media bagi para pelajar dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul. Penyelenggaraan Festival Pelajar Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI Jambi ini merupakan program rutin RRI secara nasional dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Dan untuk tahun ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan secara serentak oleh RRI Jambi dan 60 RRI lainnya di seluruh Nusantara. Festival Pelajar Nusantara yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada 22 hingga 24 Oktober ini mengusung tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia Maju. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023. Selain kesehatan fisik, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatan jiwa.
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia setiap tahunnya diperingati pada 10 Oktober. Selain kesehatan fisik, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia juga menjadi momentum untuk lebih memperhatikan kesehatan jiwa pada manusia. Pada tahun ini, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia turut diperingati Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi. Kegiatan yang digelar pada Minggu pagi ini mengusung tema tentang dukung, hormati, dan rawat kesehatan jiwa. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi, Desi Pramudiani, mengatakan, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa. Pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, turut dilakukan diskusi bagaimana cara merawat kesehatan jiwa dan senam bersama untuk menjaga kesehatan fisik agar tetap kuat dan sehat. Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat luas berkaitan dengan betapa pentingnya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Desi Pramudiani berharap masyarakat dapat menyeimbangkan dan menjaga kesehatan jiwa dengan baik, sehingga penyakit gangguan jiwa dapat diantisipasi baik pada diri sendiri maupun keluarga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Belasan lampu penerangan jalan umum di median jalan 2 jalur di Simpang Rimbuh menuju Masjid Asy-Syuhada, Kecamatan Alam Berajo, Kelurahan Kelari Besar, Kota Jambi padam. Kondisi ini dapat membahayakan pengguna jalan, terlebih jalan tersebut selalu dilalui kendaraan besar. Padamnya lampu penerangan jalan umum atau LPJU sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena dapat menimbulkan kecelakaan bagi warga yang melintas di kawasan tersebut. Hal ini terlihat di Jalan Simpang Rimbo, belasan LPJU di median jalan tersebut padam. Warga Simpang Rimbo, Pasaribu mengatakan, sudah 3 tahun terakhir LPJU tersebut belum diperbaiki. Banyaknya lampu yang padam menyebabkan jalan gelap dan membahayakan pengendara maupun pejalan kaki. Apalagi ruas jalan 2 jalur itu kerap dilalui truk angkutan batu bara pada malam hari. Pasaribu juga mengatakan, sejak lampu penerangan jalan padam telah terjadi beberapa kali kecelakaan dan 3 unit tiang lampu roboh akibat ditabrak kendaraan. Diketahui LPJU di median jalan Simpang Rimbo menuju Masjid Asy-Syuhada sebagian milik pemerintah Kota Jambi, sebagian lagi milik pemerintah pusat. Pasaribu berharap agar LPJU tersebut diperbaiki sehingga dapat menerangi jalan dan mengurangi bahaya terhadap pengguna jalan. Yogi Ramadhani, Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Umil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.